Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita membahas mengenai tinta sablon plastik yang mudah kering gitu ya. Mungkin bagi teman pemula ini merupakan salah satu kendala ya mengenai tinta sablon. Yang pertama mungkin kita menyablon di tempat siang hari gitu ya. Menyablon pada siang hari, kemudian suhu ruangnya juga meningkat, panas gitu kan. Otomatis itu menyebabkan tinta yang kita pakai, tinta sablon tersebut mudah kering ya. Yang pertama, jadi kalau mau nyablon usahakan tempatnya ya tidak terlalu panas ya, supaya tintanya itu tidak mudah kering. Yang kedua adalah ketika kita selesai menyablon ya, selesai menyablon plastik gitu kan, sekali gesut gitu kan sudah, kemudian hasil dari plastik yang sudah disablon itu kita letakkan di tempat berbeda gitu ya. Kemudian kita kasih kipas supaya tujuannya untuk agar hasil dari plastik yang kita sablon itu lebih cepat kering. Namun ternyata kipasnya itu, anginnya itu tetap mengarah ke screen kita ini yang untuk nyablon. Nah itu akhirnya ya tinta yang kita pakai itu mudah mampet. Jadi kita harus kondisikan juga arah kipas angin itu supaya tidak mengenai screen yang kita pakai untuk nyablon. Kemudian yang ketiga adalah tinta baru ya. Tinta baru seperti ini contohnya ya. Ini tinta baru ya, belum ada dibuka. Kita buka langsung kita pakai untuk nyablon plastik. Nah, itu juga bisa menyebabkan tinta itu mudah kering ya, cepat kering. Baru sekali gusut, dua kali gusut sudah kering itu nanti. Karena dia masih baru ya. Jadi kita perlu mengendapkannya dulu. Gitu ya. Solusinya kita harus memberikan tambahannya, bisa menggunakan M4 ya. Jadi kalau kita mau pakai untuk sablon pemula kan biasanya orderan masih sedikit, tidak terlalu banyak, kita bisa pakai cup ya, cup bekas itu kita ambil sedikit aja gitu ya, pakai cup bekas. Ada cup bekas yang nggak terpakai, bekas-bekas sablon gitu kan, yang gagal sablon, kita pakai aja, kita masukkan sedikit di sini tintanya itu. Jadi nggak semuanya ya, nggak semuanya kita endapkan, nggak semuanya kita pakai. Ambil aja sedikit, kemudian perkiraan aja kira-kira, misalkan kita nyablon stok 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo plastik gitu kan, kemudian dicampur dengan M4. Ambil sedikit tinta, campur M4, endapkan aja. Misalkan besok mau dipakai kan hari ini dibuat ya, kemudian kita endapkan, kita letakkan di suhu ruang, bukan suhu panas ya, suhu ruang seperti ini aja, suhu ruang seperti ini. Supaya apa? Supaya dia mencampur secara merata ya. Nanti diaduk ya, sebelum kan sudah dicampur, diaduk, kemudian dibiarkan di suhu ruang seperti itu. Nah nanti itu bisa mengurangi dari resiko tinta itu cepat kering ya. Jadi kita bisa pakai terus-terusan. Kemudian selanjutnya adalah terlalu lama mendiamkan ya. Jadi gerak kita harus cepat gitu. Sambung sup. Nah, kita harus cepat geraknya. Kita gesut, udah terletak gitu kan. Jadi rata-rata untuk sablon plastik ini biasanya ada partnernya. Jadi yang satu gesut, yang satu ngambil ya, kemudian diletak. Jadi satu lagi naruh, satu ngesut, satu naruh plastik, ngambil plastik gitu ya. Sendiri bisa juga, cuman ya memang kita harus tahu takaran supaya tinta itu tidak mudah kering ya. Bagi pemula ya aku rasa bisa ya, pasti bisa lah, asalkan mau belajar aja, mau terus-terusan. Misalkan kita nggak, tetap ada kendala seperti itu, kita belajar dari YouTube gini kan, menonton video orang yang sudah pengalaman dunia sablon, kemudian ataupun bisa juga dari Google ya, di internet bisa juga, karena banyak sekali tutorial tentang supaya tinta sablon itu nggak mudah mampet ya. Oke, mungkin hanya itu, semoga bermanfaat untuk semuanya, untuk teman-teman, bagi para penyablon pemula ya. Video ini bukan maksud untuk menggurui, tapi hanya sekedar untuk sharing-sharing, berbagi
Jadi ilmu kalau kita bagikan otomatis kita akan mendapatkan lebih ya. Jadi ilmu itu kalau kita bagikan otomatis akan menyebar ke semua orang dan kita dapatkan imbasnya nantinya, dapatkan manfaatnya juga ya kan? Orang tahu dengan kita gitu kan. Kita berbagi, saling berbagi sesama penyabelum pemula ya. Oke, semangat terus. Semoga usaha sablon kamu, sablon Anda, sablon Bapak, sablon Pak D, Bude, semuanya sukses terus. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.